Bab 403 latar belakang yang setara. Lukman berjalan dengan semangat di depan dengan kedua tangannya diletakkan di belakang. Valentino dan Cindy berjalan di kedua sisi Lukman, lalu di belakangnya diikuti oleh nyonya besar Amanda dan yang lainnya. Sedangkan ayah Cindy saat ini sedang sibuk di pekarangan depan. Bagaimanapun juga, pesta hari ini sangat penting bagi keluarga Cendana. Pesta yang lebih bersifat kekeluargaan ini diadakan di depan pekarangan rumah keluarga Cendana. Saat ini di pekarangan keluarga Cendana bisa dikatakan sangat ramai dan penuh dengan canda tawa. Setiap meja bundar disusun dengan rapi dan tampak beberapa orang berlalu lalang sedang melakukan persiapan terakhir. Ketika Lukman membawa semua orang tiba di pekarangan, langsung ada beberapa pria parubaya datang menyambut. Beberapa pria parubaya ini berpakaian formal dan tampak berkarisma, jelas terlihat seperti orang yang sangat sukses. Kenyataannya memang begitu, mereka adalah putra Lukman. Mereka masing-masing mengelola bisnis keluarga Cendana, tentunya merupakan tokoh besar yang memiliki kekuasaan. Ketika bertemu dengan Valentino, mereka tampak heran. Lukman sangat rendah hati dan ramah, tetapi dia tidak akan sembarang membiarkan orang lain berdiri di sampingnya. Biasanya selalu Cindy dan Slamet yang berdiri di sampingnya, tetapi kenapa hari ini ganti orang asing? "Ayah, siapa tuan ini?" tanya ayahnya Slamet, Hasan Cendana, dengan ekspresi mengernyit. Karena Valentino telah menggantikan posisi putranya, jadi Hasan merasa tidak senang. "Ayah, namanya Valentino. Dia itu orang hebat." Tak menunggu Lukman berbicara, Slamet langsung angkat bicara. "Lancang sekali. Tidak ada sopan santunnya." Hasan menoleh dan membentak Slamet. Lukman belum berbicara, tetapi Slamet duluan menyambung pembicaraan. Benar-benar cari mati. "Tidak masalah." Lukman tersenyum sembari mengayunkan tangannya dan berkata, "Anak muda harus punya sikap seperti anak muda. Tidak masalah kalau berbicara terus terang." "Slamet bilang Valentino adalah orang hebat. Apakah sebelumnya kalian saling kenal?" ujar Lukman sembari tersenyum. Melihat Lukman berbicara, Hasan hanya mengangguk tak berkutik. Sementara Slamet tampak arogan, dia sudah menduga bahwa Lukman pasti berpihak pada keluarga sendiri, karena bagaimanapun juga, dia adalah cucu kandung Lukman. "Kakek, tentu saja aku kenal. Valentino itu adalah pacar dari kakak sepupunya Cindy. Kabarnya dia itu penjual ponsel." Slamet melirik ibunya, lalu maju berkata sembari tertawa. Begitu mendengar perkataan Slamet, semuanya ikut tertawa. Penjual ponsel bisa sekaya apa? Lukman juga merasa agak kaget karena berdasarkan penilaiannya, dia yakin Valentino bukan orang biasa. Itulah sebabnya tadi dia sangat mengagumi Valentino. Tetapi perkataan Slamet membuat Lukman merasa ragu. "Kamu sembarang bicara apa? Cindy adalah nona besar keluarga Cendana. Setidaknya dia harus mencari tuan muda kaya yang latar belakangnya setara dengan kita. Mana boleh mencari seorang penjual ponsel?" ujar Hasan dengan ekspresi mengernyit. "Ayah, kalau tidak percaya, coba tanya langsung kepada Valentino. Tanya sebenarnya dia itu penjual ponsel atau bukan dan apakah dia berasal dari keluarga kaya di kota Neo?" ujar Slamet dengan nada sinis. Hasan dan beberapa orang lainnya, termasuk Lukman secara spontan memandang ke arah Valentino. Valentino tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. "Iya, aku bukan berasal dari keluarga kaya di kota Neo. Tentu saja keluarga Wijaya Kota Kama tidak bisa disamaratakan dengan kota Neo. Tetapi perkataan Valentino diartikan menjadi Valentino sama sekali bukan berasal dari keluarga kaya." Seketika semua orang menatap Valentino dan Cindy dengan tatapan sinis. Wajah Cindy memerah. Dia tahu kalau Valentino bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi setidaknya dia itu menantu keluarga Kusuma di kota Neo. Statusnya lebih tinggi dari kebanyakan orang biasa. Tetapi identitas Valentino sekarang adalah pacar Cindy, jadi Cindy tidak mungkin mengatakan bahwa Valentino adalah menantu keluarga Kusuma. "Jangan dibahas lagi." Lukman merenung sejenak, lalu berkata sembari melambaikan tangannya. "Tuan Valentino tidak perlu terlalu memedulikan latar belakang. Sejak dulu, banyak orang sukses yang berasal dari keluarga kurang berada. Kesempatan hari ini kebetulan bisa digunakan untuk memberi peringatan kepada para keturunan keluarga Cendana. Tidak boleh sembarang menyangkal seseorang. Kondisi saat ini tidak bisa digunakan untuk menentukan masa depan." Lukman berkata dengan sangat tulus, sehingga Valentino merasa semakin salut padanya. "Kakek, perkataanmu benar. Ada banyak orang miskin di kota Neo, kita juga tidak akan meremehkan mereka. Tapi Valentino datang ke keluarga Cendana,
kami tidak bisa menerimanya. Slamet tampak tidak senang. Perkataan kakek sepupu Slamet benar, setiap orang harus berkumpul berdasarkan tingkatannya. Ada orang tertentu memang ditakdirkan berada di posisi tertentu, mereka sulit untuk naik ke posisi tinggi. Kakak sepupu Cindy tidak boleh mencari pacar seperti dia, yang sama sekali tidak bisa membantu keluarga Cendana. Beberapa generasi ketiga keluarga Cendana menyetujui perkataan Slamet. Lukman hendak berbicara, tetapi Hasan mendahuluinya. Ayah, pernikahan keluarga besar seperti kita harus dengan keluarga yang levelnya setara. Valentino benar-benar tidak cocok untuk Cindy, ujar Hasan dengan serius. Kali ini Lukman juga terdiam. Bagaimanapun juga, prinsip latar belakang yang setara sudah mendarah daging di dalam hati keluarga besar. Orang seperti Valentino yang tidak berkuasa dan tidak punya jaringan, pada akhirnya tetap tidak bisa menjadi anggota keluarga Cendana. Tidak perlu dibicarakan lagi, ini adalah urusan Cindy, kita tidak berhak ikut campur. Ujar Lukman setelah merenung sejenak. Kakek, kalau begitu, aku merasa Valentino tidak berhak berdiri di sampingmu. Nanti semua tamu yang hadir adalah mitra kerja keluarga Cendana, tetapi Valentino tidak kenal siapapun, dan para tamu juga tidak mengenal Valentino. Takutnya para tamu salah paham dan menertawakan keluarga kita. Sambung Slamet. Benar, sayang. Dandanan Valentino benar-benar tidak pantas berada di tempat berkelas. Ujar Po dengan nada datar. Semua orang yang hadir hari ini berpakaian formal, selain Lukman dan Valentino. Tetapi Lukman adalah orang yang kedudukannya paling tinggi di sini. Apapun yang dipakainya, semua itu tidak dapat menutupi statusnya. Sedangkan Valentino hanyalah orang biasa, tetapi dia masih tidak tahu untuk berpakaian lebih bagus. Orang sering berkata, orang kaya makan sayur, itu namanya menjaga kesehatan. Sedangkan kalau orang miskin makan sayur, itu karena dia hanya sanggup makan sayur. Sekarang di mata semua orang, Valentino adalah orang biasa yang hanya sanggup makan sayur. Seketika Valentino menjadi sasaran cemoohan semua orang menatapnya dengan tatapan sinis. Seolah-olah hari ini Valentino melakukan kesalahan karena telah masuk ke rumah keluarga Cendana. Mereka bahkan merasa keberadaan Valentino benar-benar merusak harga diri keluarga Cendana. Jadi menurutku, Valentino tidak boleh berdiri di samping kakek untuk menyambut tamu bersama. Slamet berkata dengan tegas, tetapi hatinya sangat senang. Selesai berbicara, dia melirik Cindy dengan tatapan menantang. Semua orang mengangguk, bahkan ayah Cindy juga mengernyit, dia tidak ingin Cindy terlalu dekat dengan Valentino. Tuan muda keluarga laki dan keluarga Brianto Cotaneo, semuanya sangat terampil. Mungkin saja hari ini keluarga-keluarga ini akan mengutus orang datang. Kalau bisa menjalin hubungan pernikahan dengan kedua keluarga besar itu, pasti akan sangat membantu keluarga Cendana. Bab 404 ramai seperti pasar. Kalau memang tak berjodoh dengan kedua keluarga besar itu, Raber dari keluarga Kusuma itu, kekuatannya pun tak jauh lebih buruk dari Valentino, bukan? Sedangkan Valentino tidak menyusahkan keluarga Cendana saja sudah bagus. Cukup. Cindy memelototi semua orang. Saat ini Valentino tetap tampak cuek, tapi Cindy tiba-tiba merasa sakit hati. Ejekan orang-orang di sekitar seperti hujan badai yang terus menerpa Valentino. Sedangkan Valentino bagaikan perahu kecil di tengah hujan badai, memang tidak sampai diterbalikan oleh angin kencang, tapi juga membuat jantung orang berdebar kencang. Cindy tahu Valentino menanggung semua ini demi dirinya. Melihat Cindy marah, kebanyakan orang sudah diam. Tapi ada juga orang yang masih terus berbicara. Hentikan semuanya. Lukman angkat bicara, suara di sekitar langsung berhenti. Kita kesampingkan dulu segala hal. Aku pribadi tetap bersedia berteman dengan Tuan Valentino. Jadi, Tuan Valentino harus berdiri di sampingku. Lukman merenung sejenak, lalu berbicara dengan tegas untuk menghentikan pembahasan ini. Slamet menatap Valentino dengan ekspresi benci, tapi dia tidak berani membantah kakeknya, jadi dia pun terpaksa diam. Ayah, walaupun Valentino berdiri di sampingmu, dia tidak boleh diperkenalkan sebagai pacarnya Cindy. Ujar Hasan dengan tegas sambil mengerutkan kening. Perkataan Hasan sebenarnya sesuai dengan keinginan Valentino. Valentino memang bersedia membantu Cindy membohongi keluarganya, tapi dia tidak bermaksud untuk mengumumkan identitas ini kepada orang lain. Lukman agak ragu. Tuan besar Lukman, aku merasa tidak masalah. Valentino mengangguk. Baiklah kalau begitu. Lukman juga tidak banyak berbicara lagi.
Selamat mendengus, Valentino lumayan tahu diri juga, pikirnya. Tuan Besar Lukman, semuanya sudah beres, di luar sudah ada tamu yang masuk ke pekarangan. Kepala pelayan berjalan masuk dan melaporkan kepada Lukman. Baik, ayo kita pergi menyambut tamu. Lukman melambaikan tangannya, memimpin semua orang berjalan ke depan. Valentino dan Cindy tetap mengikuti di samping. Di sebuah tanjakan di pekarangan, Lukman duduk di kursi kayu sembari memandang ke arah pintu dengan santai. Selain Valentino dan Cindy berdiri di kedua sisi, anggota keluarga cendana lainnya berdiri di belakang. Seluruh anggota keluarga datang menyambut tamu, pelayanan seperti ini termasuk sangat menghargai tamu yang datang. Tak lama kemudian, di luar pekarangan mulai ada mobil yang berdatangan. Semuanya termasuk mobil mewah yang bernilai ratusan hingga miliaran juta. Grup Taichu Kota Neo datang berkunjung secara khusus. Semoga bisnis keluarga cendana semakin sukses dan Tuan Besar Lukman sehat sentosa. Grup Sentosa Kota Neo datang berkunjung secara khusus. Semoga bisnis keluarga cendana berjalan lancar dan Tuan Besar Lukman sehat selalu. Grup Horwit Kota Neo datang berkunjung secara khusus. Keluarga Sutopso Kota Neo. Seketika pekarangan rumah keluarga cendana menjadi ramai seperti pasar. Banyak perusahaan besar dan kecil di Kota Neo datang berkunjung. Selain itu, ada banyak orang yang datang khusus demi bertemu dengan Tuan Besar Lukman. Tuan Besar Lukman sangat terkenal dan orangnya ramah. Dia memiliki jaringan yang luas di Kota Neo. Pada hari perayaan seperti ini, tentunya ada banyak orang yang datang ikut merayakan. Mereka semua membawa hadiah yang bagus dan meletakkannya di tempat hadiah di depan pintu. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah datang menghadiri pesta ini. Lukman menangkupkan tangan dari kejauhan sembari tersenyum gembira. Tuan Besar Lukman terlalu sungkan. Bisa datang berkunjung ke keluarga cendana, kami merasa sangat terhormat. Benar, kami semua merasa sangat terhormat. Semua pengusaha besar Kota Neo bersikap sangat sopan terhadap Tuan Besar Lukman. Baik, kalian semua duduk dulu. Setelah aku selesai menyambut semua tamu, pesta kita akan dimulai secara resmi. Ujar Lukman sembari tertawa. Semua orang langsung pergi mencari tempat duduk. Pada saat ini, mereka harus memanfaatkan kesempatan. Bagaimanapun juga, perjamuan ini setara dengan pertemuan interaksi antar perusahaan di Kota Neo. Orang yang biasanya sulit ditemui akan hadir di sini. Mungkin hanya dengan berbincang secara singkat, bisa langsung mendapatkan proyek bernilai miliaran. Ketika berjalan melewati anggota keluarga cendana, para tamu juga menyapa anggota keluarga cendana. Ketika melihat Valentino, mereka agak kaget karena Valentino terlihat asing. Tapi para tamu berpikir, dia bisa berdiri di samping Tuan Besar Lukman. Tentunya dia bukan orang biasa. Karena tidak mengetahui identitas dan status Valentino, mereka hanya mengangguk dan duduk, tidak berani sembarang bicara. Selamat dan yang lainnya tertawa dingin. Para tamu itu adalah orang yang terkenal di Kota Neo. Valentino tidak mengenal satu pun dari mereka, tapi malah berani berdiri paling depan, sangat tidak tahu malu. Ada beberapa orang memang tidak tahu diri. Berdiri di depan menjadi nyamuk ya? Ya, mereka semua adalah orang hebat di Kota Neo. Mungkin dia mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenalnya. Semuanya berbicara dengan nada sinis sambil menunjukkan ekspresi tidak senang dan penuh maksud. Sedangkan saat ini Valentino tidak punya waktu untuk menghiraukan mereka. Dia merasa gelisah. Cindy? Valentino memanggil dengan suara pelan. Cindy tercengang. Dia berjalan melewati belakang Tuan Besar Lukman ke samping Valentino. Ada apa? Cindy bertanya dengan suara pelan. Saat ini Lukman dan yang lainnya sibuk menyapa tamu. Jadi mereka tidak memperhatikan Cindy dan Valentino. Hari ini siapa saja orang di Kota Neo yang akan hadir? Tanya Valentino dengan ekspresi mengernyit. Ada banyak. Ada yang merupakan mitra bisnis keluarga cendana, ada yang memiliki hubungan dekat dengan kakekku, ada juga yang ingin datang untuk memperluas jaringan. Kakekku tidak pernah menolak tamu yang datang. Cindy menjelaskan dengan suara pelan. Setelah mendengarnya, Valentino semakin gelisah. Dia pun bertanya dengan suara pelan. Apakah keluarga Kusuma akan datang? Ternyata hal inilah yang membuat Valentino gelisah. Di acara seperti ini, Valentino menyamar menjadi pacar Cindy. Kalau grup Kusuma mengutus orang kemari dan orang itu melihat Valentino, Valentino pasti akan sulit untuk menjelaskannya. Tuan Besar Lukman memang tidak memperkenalkan identitas Valentino kepada para tamu, tapi Valentino berdiri di dekat Cindy.
jadi pasti ada orang yang berpikir berlebihan. Setelah mendengarnya, Cindy tercengang. Dia langsung mengerti pemikiran Valentino dan seketika dia merasa ingin tertawa. Tidak akan, tenang saja, keluarga Kusuma tidak akan datang, jawab Cindy dengan yakin. Sejak Tuan Besar Kusuma meninggal, pergaulan antara keluarga Cendana dan keluarga Kusuma semakin sedikit. Setelah Bobby menjadi CEO grup Kusuma, Lukman tidak menyukai kepribadian Bobby, jadi kedua keluarga sudah putus hubungan. Selain itu, keluarga Cendana dan keluarga Kusuma tidak ada kerjasama dan tidak ada hubungan apapun, jadi keluarga Kusuma tidak mungkin mengutus orang datang. Apakah kamu yakin? Valentino tetap merasa tidak tenang, karena hal ini akan memengaruhi hubungannya dengan Angel, jadi dia tidak berani sembarangan. Aku yakin. Kamu tenang saja, aku tahu semua kondisi perusahaan. Kemarin lusa aku baru saja melihat kondisi pengoperasian perusahaan belakangan ini, sama sekali tidak ada kerjasama dengan keluarga Kusuma. Cindy menghibur Valentino. Baguslah kalau begitu. Valentino akhirnya merasa lega. Dia mengangguk dan tidak berbicara lagi. Cindy tidak kembali ke tempatnya. Dia berdiri di samping Valentino, lanjut menyambut tamu bersama kakeknya. Keluarga Hotel Kota Neo datang berkunjung. Semoga Tuan Besar Lukman sehat dan bahagia. Terdengar suara teriakan dan tampak sekitar 8 orang masuk dari pekarangan. Para tamu yang sudah duduk sontak merasa kaget. Bahkan keluarga Kuote juga menghadiri pesta. Tampaknya Tuan Besar Lukman memang sangat dihormati. Keluarga Kuote Kota Neo termasuk keluarga kelas 2. Mereka tidak suka menonjolkan diri dan jarang tampil di muka publik, terlebih jarang menghadiri perjamuan seperti ini. Bab 405 siapa saja yang kamu kenal. Kehadiran mereka di acara perjamuan keluarga Cendana ini benar-benar mengejutkan semua orang. Lukman langsung menegakkan posisi duduknya, kemudian menyatukan kedua tangannya untuk memberi salam kepada seluruh anggota keluarga Kuortau. Setelah keluarga Kuortau, ada banyak lagi keluarga ternama di kota Neo yang juga menghadiri acara perjamuan ini. Berbagai mobil mewah yang membawa orang-orang hebat terus memasuki kediaman keluarga Cendana. Wajah Lukman memerah, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun juga, bisa mendapat pengakuan dari orang-orang hebat seperti ini adalah hal yang patut dibanggakan. Semua orang hebat berkumpul bersama, kediaman keluarga Cendana benar-benar ramai. Tidak lama kemudian, jumlah orang yang datang semakin lama semakin berkurang, hingga pada akhirnya tidak ada yang datang lagi. Saat ini, 30 meja bundar yang sudah disiapkan di dalam kediaman keluarga Cendana sudah terisi penuh. Tempat ini benar-benar sangat ramai. Di antara semua orang yang hadir di sana, Valentino juga termasuk di dalamnya. Dia melihat beberapa wajah yang familiar. Biar bagaimanapun, saat ini Valentino sudah menjadi orang yang cukup terkenal. Dalam beberapa waktu terakhir, Valentino juga menghadiri beberapa acara semacam ini, oleh karena itu ada banyak orang yang mengenalinya. Hei, pemuda yang berdiri di sebelah Tuan Besar Lukman itu siapa? Kenapa wajahnya terlihat tidak asing? Sepertinya itu adalah menantu keluarga Kusuma yang menumpang hidup dengan mereka. Kalau tidak salah namanya Valentino. Jangan asal bicara. Tapi, sepertinya dia sangat dekat dengan keluarga Cendana. Jelas sekali bahwa dia menjilat keluarga Cendana. Dia benar-benar pria yang tidak berguna. Meskipun ada beberapa orang yang mengetahui identitas Valentino, tapi mereka juga tidak berani membicarakan Valentino dengan terang-terangan. Bagaimanapun juga, mereka tidak tahu status apa yang dimiliki oleh Valentino sehingga dia bisa berdiri di samping Tuan Besar Lukman. Berhubung Tuan Besar Lukman tidak membicarakannya, mereka juga tidak berani bertanya. Kalau identitas asli Valentino sampai bocor, takutnya hal ini akan menjadi sebuah lelucon besar. Tuan Besar, sepertinya semua tamu undangan sudah hadir. Hasan dan beberapa orang lainnya melangkah maju, kemudian berkata kepada Lukman dengan sopan. Baguslah kalau begitu. Ayo kita masuk, acaranya sudah bisa dimulai. Jawab Lukman sambil tersenyum. Saat mengatakan ini, Lukman hendak berdiri dari kursinya. Tepat pada saat ini, ada beberapa mobil mewah memasuki halaman kediaman keluarga Cendana dengan beriring-iringan. Mobil yang berada di barisan terdepan adalah sebuah Maybach yang diikuti dengan 4-5 buah Mercedes-Benz S600 hitam di belakangnya. Barisan mobil mewah ini terlihat sangat berkelas. Keluarga laki di kota Neo datang untuk mengunjungi Tuan Besar Lukman. Suara teriakan yang cukup nyaring ini membuat suasana di dalam kediaman keluarga Cendana langsung hening dalam sekejap.
Langkah kaki seluruh anggota keluarga cendana juga langsung terhenti. Mereka semua menatap ke arah pintu masuk dengan ekspresi terkejut. Keluarga laki. Mereka adalah keluarga yang sangat ternama. Saat grup Kingston masih ada, keluarga laki selalu dibayang-bayangi oleh mereka. Namun, sekarang grup Kingston sudah hancur. Entah mengapa belakangan ini keluarga laki malah berjalan di jalur yang sama dengan Maple Rain Real Estate. Dengan begitu, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Dalam sekejap, Kota Neo mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bisa dikatakan bahwa saat ini ada 4 keluarga ternama dengan kekuatan setara yang saling bersaing di Kota Neo. Mereka adalah keluarga Kusuma, keluarga laki, keluarga Cendana, dan keluarga Brianto. Dari keempat keluarga ternama ini, keluarga laki secara tidak langsung bisa dianggap sebagai keluarga yang berada di posisi teratas. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa bahkan keluarga laki yang sangat hebat itu juga datang ke sini untuk mengunjungi Tuan Besar Lukman. Sebelumnya, saat Lukman menyambut para tamu yang datang, meskipun dia menunjukkan sikap rendah hati, dia tetap duduk di kursinya. Sekarang, begitu melihat kedatangan keluarga laki di Kota Neo, Lukman langsung berdiri dari kursinya untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada keluarga laki. Di pintu masuk kediaman keluarga Cendana, Andreas dan Mario berdiri berdampingan dengan gagah. Setelah itu, mereka berdua berjalan memasuki kediaman dengan dikawal oleh beberapa orang pengawal berpakaian serba hitam. Keluarga Cendana merasa sangat terhormat dikunjungi oleh Pak Andreas seperti ini. Lukman buru-buru berjalan ke hadapan Andreas, kemudian menyatukan kedua tangannya untuk memberi hormat kepadanya. Meskipun usia Andreas jauh lebih muda dari Lukman, tapi kalau dilihat dari status dan kedudukan, bisa dikatakan kalau Andreas setara dengan Lukman. Sebagian besar tamu yang hadir di sini sangat menghormati Tuan Besar Lukman. Akan tetapi, begitu mendengar perkataan dan melihat sikap Lukman barusan, mereka semua bisa melihat bahwa status grup laki bahkan lebih tinggi dari keluarga Cendana. Direktur Andreas, silakan duduk di sini. Tuan Mario juga datang. Kemarilah. Silakan duduk. Dalam sekejap, ratusan tamu yang datang langsung berdiri dari kursi mereka dengan serempak untuk menyambut Andreas. Hanya dengan melihat sikap mereka saja, kita sudah bisa mengetahui seberapa tingginya kedudukan grup laki di Kota Neo. Kalian semua tidak perlu bersikap seperti ini, santai saja. Aku sering mendengar bahwa Tuan Besar Lukman adalah orang besar yang sangat rendah hati. Sudah lama aku ingin datang ke sini untuk mengunjungi Anda, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Kebetulan hari ini keluarga Cendana sedang mengadakan acara perjamuan. Oleh karena itu, aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menemui Tuan Besar Lukman. Aku harap Anda tidak merasa terganggu dengan kehadiran tamu yang tak diundang ini. Ucap Andreas sambil tersenyum ringan. Begitu mendengar perkataan Andreas, semua orang langsung bertepuk tangan dengan serempak. Pada saat ini, sosok Tuan Besar Lukman yang berdiri tepat di hadapan Andreas dan putranya kebetulan menghalangi sosok Valentino. Sehingga ayah dan anak itu masih belum melihat keberadaan Valentino. Setelah dipersilakan masuk oleh Tuan Besar Lukman, Andreas dan putranya langsung berjalan masuk dan menuju ke ruangan tempat semua orang berkumpul. Seluruh anggota keluarga Cendana merasa sangat bahagia dan juga bangga. Terutama Slamet, dia benar-benar sangat bersemangat. Biar bagaimanapun, bisa membuat keluarga laki berinisiatif datang ke sini tanpa diundang adalah hal yang sangat luar biasa. Valentino, apa kamu sudah menyadari kehebatan keluarga Cendana? Semua kenalan keluarga Cendana adalah orang-orang teratas di Kota Neo. Sebelumnya kamu bilang kamu tidak mengenal tamu-tamu yang datang, tapi kamu mengenal keluarga laki, kan? Grup laki sangat terkenal di Kota Neo, kamu pasti pernah mendengar soal mereka. Kalaupun Cindy ingin mencari suami, dia pasti mencari suami yang kaya raya dan berasal dari keluarga ternama seperti Tuan Mario itu. Kalau kamu tahu diri, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Benar sekali. Valentino, tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kalaupun kamu tidak merasa malu, keluarga kami yang malu dengan kehadiranmu. Slamet, Bo dan Hasan bergantian mengejek Valentino. Tadinya mereka masih bisa menahan diri dan mengabaikan Valentino, tapi sekarang keluarga laki ada di sini. Hal ini membuat kesombongan dalam diri mereka langsung muncul begitu saja. Bahkan mereka merasa kalau keluarga mereka adalah keluarga yang paling kaya dan paling terpandang di Kota Neo. Hal ini membuat mereka semakin membenci Valentino. Mereka bahkan merasa bahwa Valentino tidak layak untuk berada di sini.
Andreas dan Mario yang sedang berjalan menuju ke tempat perjamuan tiba-tiba menghentikan langkah kaki mereka. Karena mereka mendengar sebuah nama yang membuat mereka sangat terkejut. Mereka berdua langsung berbalik badan dan berjalan ke arah datangnya suara tersebut. Begitu melihat sosok pemuda yang sedang berdiri dengan tenang di sana, mata Mario langsung terbuka lebar. Setelah itu, Mario menarik ujung pakaian Andreas dengan panik. Ayah, pria itu adalah Valentino Wijaya. Dia adalah Tuan Valentino. Mata Andreas langsung menyusut dalam sekejap. Pada detik berikutnya, dia langsung berjalan ke arah Valentino sambil menggandeng Mario. Cukup, jangan diteruskan lagi. Asal kalian tahu ya, Valentino lebih hebat dari kalian semua. Ucap Cindy sambil menggertakkan giginya. Hah, Cindy? Cindy? Kalau begitu coba kamu tanya pada Valentino, dari ratusan tamu yang hadir di sini, siapa saja yang dia kenal? Selamat langsung angkat bicara. Semua orang langsung menyeringai. Kalau ada orang yang dikenal oleh Valentino, mana mungkin Valentino hanya diam di sini dengan canggung seperti ini. Dari ratusan tamu yang hadir, tidak ada seorang pun yang menyapa Valentino. Valentino, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu tidak malu berdiri di samping Lukman? Valentino, jawab pertanyaanku. Dari ratusan orang ini, siapa saja yang kamu kenal? Suara Slamet semakin lama menjadi semakin keras. Kali ini dia bahkan berteriak sambil menunjuk-nunjuk Valentino. Tidak ada, aku tidak mengenal siapa-siapa. Jawab Valentino dengan santai sambil menggosok ujung hidungnya. Saat ini, Valentino sudah melihat Andreas dan putranya yang sedang berjalan menuju ke arahnya.